Jurusan Pendidikan Tinggi, Pak Fahmialebus, kemudian Pak Santoso selaku Direktur Operasional, kemudian Komite Sekolah, Ketuanya Bu Lisa, alhamdulillah bisa datang Bu. Kemudian juga Bu Tari dengan seluruh krunya yang kemarin saya ikuti sampai jam 7 malam masih sibuk di sini, dan juga beberapa yang lainnya anak-anaknya yang tari saman juga kemarin maghrib juga baru selesai latihan, subhanallah, karena semua itu semata-mata untuk memberikan yang terbaik di dalam acara ini. Dan tak lupa juga bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua yang hadir pada hari ini, mengingat hari hujan juga hari libur bisa hadir, dan ini merupakan apresiasi kita terhadap anak-anak kita yang insya Allah akan meninggalkan kita, terutama meninggalkan desa itu. Terus terang Bapak dan Ibu, saya tidak mempersiapkan apapun. Saya semalam pulang dari sini ingin sekali menulis sesuatu, tapi akhirnya saya nggak mampu. Nggak mampu, entah kenapa saya nggak mampu. Akhirnya saya pikir ya nggak apa-apa lah, saya spontan saja menyajikan sambutan ini. Tapi yang teringat oleh saya, sehingga saya dulu mungkin kalau saya boleh bercerita 3 tahun yang lalu, saya sedang duduk di meja piket, ya. Kemudian ada orang tua yang datang ke saya, beliau berpesan kepada saya, Pak, saya nggak tahu apakah yang bersangkutan itu dalam pengertiannya menganggap saya sebagai guru piket atau mungkin juga menganggap saya sebagai kepala sekolah, tapi yang jelas ketika itu kata-katanya itu masih saya kenal. Ya, salah satunya, Pak, tolong anak saya namanya si A, nanti setelah dulu diingatkan makan siangnya. Saya kaget waktu itu. Oh begitu ya Bu? Ya. Saya waktu itu bertanya, kenapa ya Bu? Anak saya ini sulit makan Pak, sulit makan dan punya penyakit mah. Kebiasaannya itu masih seperti anak-anak. Jadi takutnya kalau sekolahnya sampai jam 4 sore nanti, kemudian mahnya itu akan sakit. Ketika itu saya teringat, oh iya, saya bayang kembali, saya lihat anak-anak saya yang kelas 1. Ternyata SMP ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika kami terima, mungkin 90% ini masih kita anggap usia anak-anak. Oleh karena itu segala sesuatunya perlu kita perhatikan. Dari makannya, dari kita panggil-panggil waktu sholatnya, sampai dari bagaimana mereka harus kita perkenalkan pendidikan dari SD sampai ke SMP. Begitu kita lihat setahun berikutnya kelas 2, bangku Citos itu udah pada rusak. Kenapa rusak? Karena ternyata setahun itu menumbuhkan pertumbuhan yang luar biasa. Mereka menjadi lebih besar. Ya. Metodenya lain lagi, tidak bisa mereka kita ngomong seperti anak-anak. Ketika kita ingatkan, nak, sudah makan atau belum? Pak, saya kan sudah gede. Nah, ya kan? Ini sisanya di SMP. Kita anggap kecil, tapi dirinya merasa sudah besar. Padahal kita lihat secara usia kadang-kadang belum juga besar. Nah, begitu SMP, ini kelas 3, mulai lagi kelihatan. Sampai ada orang tua yang menyatakan, Pak, kok anak saya belum balik-balik ya? Ada orang tua yang kayak begitu, terutama yang laki-laki. Tapi mereka ini kok sudah mulai nakal ya? Nah, padahal kelas 3 ini sudah mulai kita persiapkan untuk menghadapi ujian nasional. Nah, ini Bapak dan Ibu, mungkin ini perlu saya ungkapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami lihat, itu benar-benar terekam mereka. Dari mereka baru masuk, yang kita lihat masih kecil, sampai mereka berkembang ketika mereka kelas 2 dan kelas 3, sampai mereka bersama-sama tidur dengan kami di perkemahan waktu itu adalah di Bandung. Itu semua kami rekam. Oleh karena itu saya katakan kepada panitia, tolong kalau bisa tulisannya ini jangan berpisahan. Karena perpisahan itu kesannya adalah
kita akan berpisah untuk seterusnya. Tapi cukuplah kata-kata itu adalah pelepasan. Kenapa demikian? Karena pelepasan ini sangat identik dengan yang kami alami. Tidak sedikit dari putra-putri Bapak dan Ibu ketika terutama mengalami di sekolah negeri, ini juga perlu kami sampaikan, itu masih setiap hari Sabtu datang ke kami. Mereka curhat kepada kami bagaimana di sekolah negeri itu dicampurnya antara putra dengan putri. Kemudian mereka bercerita bagaimana di sekolah negeri masih ada gurunya di hadapan mereka merokok, bagaimana melihat orang-orang sekelilingnya, teman-teman mereka menyontek. Itu banyak yang perlu kesahkan kepada kami. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, alangkah baiknya kalau seandainya pelepasan ini adalah dalam rangka kita mengantarkan putra dan putri kita untuk ke jenjang yang lebih lanjut. Tapi hubungan kita Bapak dan Ibu tetap kita pertahankan. Bahkan saya lihat dengan bimbingan dari kami, masih banyak putra putri Bapak dan Ibu yang dikok kepada kami, yang mengaji dengan kami, yang sudah kami sediakan di hari Sabtu dan di hari Minggu. Dan itu semata-mata adalah dalam rangka kita terus meningkat persaudaraan dan terus kita menjaga ikatan-ikatannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau membicarakan angkatan ke-10 ini, saya sangat luar biasa. Kurang lebih 4 tahun saya bergabung dengan Nurul Fikri, terutama dalam SMPT Nurul Fikri ini. Saya ikuti angkatan ke-7, saya ikuti angkatan ke-8, saya ikuti angkatan ke-9, dan saya ikuti pula angkatan ke-10. Jadi terbayang oleh saya, kebetulan ini pas Euro ya, kalau andai kata ada pemain menggunakan atribut nomor 10, nanti biasa anak-anakku lebih tahu. Kira-kira pemain yang macam apa nih? Yang apa? Yang hebat, ya. Jadi kalau kita lihat Pele nomornya 10, Maradona nomornya berapa? 10. Ya. Nah saya berharap ternyata ini juga menjadi sebuah kenyataan Bapak dan Ibu. Di angkatan ke-10 inilah pertama kalinya SMPT Nurul Fikri bisa masuk dalam Olimpiade Nasional. Ini luar biasa. Kalau kita angkat terus dari kelas angkatan ke-7, ke-8, ke-9, alhamdulillah mereka bisa mempertahankan prestasi rata-rata yang baik di lingkungan Depok ini. Tetapi secara non-akademis kita belum temukan sebuah angkatan yang mampu untuk masuk ke level nasional. Dan alhamdulillah karena angkatan 10 itu sudah berhasil untuk masuk ke tingkat nasional, dan itu menjadi sebuah motivasi khusus untuk adik-adiknya. Dan kalau tidak salah besok saya juga mohon doa restu dari Bapak dan Ibu bahwa tanggal 18 itu kita akan berlomba untuk mata pelajaran biologi di tingkat provinsi. Dan insya Allah kalau berhasil akan memasuki ke tingkat nasional. Amin. Ini sangat luar biasa. Bahkan sampai kurang lebih 3 hari yang lalu masih tampil piala di hadapan meja saya. Ya, ternyata mereka juga secara non-akademis bisa berprestasi. Dalam hal ini kalau tidak salah juara 2 untuk futsal yang laki-laki. Dan tidak ternilai lagi kalau saya ungkapkan berbagai macam hadiah, mungkin ini di belakang Bapak dan Ibu. Mereka telah berprestasi dan sangat luar biasa. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, tidak ada kata yang mungkin bisa saya ungkapkan dan saya ceritakan kecuali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah mengukir prestasi. Dan saya mohon nama kalian membawa nama baik Nurul Fikri. Saya pernah ditelepon oleh salah satu wakil dari SMA favorit di Depok ini karena ada anak Nurul Fikri yang mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Mereka marah-marah. Ya, kenapa kok Nurul Fikri ini pindah sekolah katanya? Karena kebetulan anak itu pindah ke SMA 28 waktu itu. Saya tanyakan kenapa Pak? Karena kami sangat senang, kami sangat bangga kalau dimasuki oleh anak Nurul Fikri. Kenapa bangganya? Karena alhamdulillah secara akhlak, secara prestasi mereka bisa pertahankan.
Dan itu sudah dilakukan oleh anak-anakku sekalian, angkatan ke-7, ke-8, ke-9, dan angkatan yang lain. Oleh karena itu Pak Ham pesan, kalau kalian nanti memasuki ke SMA atau tempat yang jenjang yang lebih tinggi, kami guru tidak menginginkan apapun kecuali seperti yang disampaikan oleh Pak Yayasan tadi, bahwa Nurul Fikri ini adalah jalan dakwah. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berbuat, tolong cerminkan nilai-nilai keislaman itu yang sudah kami ajarkan. Dan insya Allah kalau ini sudah baik di mata orang-orang tua, sudah baik di lingkungan sekolah kalian, dan insya Allah sudah baik di lingkungan masyarakat, kami pun sangat bangga. Ya. Bahkan kemarin juga kami sudah dikunjungi oleh alumni-alumni angkatan ke-7 yang insya Allah mulai tahun ini yang kemarin sudah mengadakan lulusan. Ada di antara mereka yang sudah diterima di UNI, ada di antara mereka yang diterima di UGM, dan alhamdulillah untuk yang putrinya tidak ada satupun yang membuka jilbab. Itu sangat luar biasa. Dan rekan-rekan juga sedang banyak prestasi-prestasi lain dari yang putranya juga yang mereka itu sudah bisa masuk ke perguruan tinggi. Itu membuat kami bangga. Dan oleh karena itu tidak ada perpisahan, dan ini hanyalah perpasan. Semoga anak-anak sekalian bisa berprestasi yang lebih baik, bawa Nurul Fikri dengan nilai-nilai keislaman. Dan insya Allah satu lagi yang kami minta, Pak Ham minta, yang selalu kita ingin lakukan bersama. Biasanya pas sebelum kita ujian kita melakukan apa? Takbir. Oke, sekarang kita lakukan takbir, dan ini insya Allah akan ingin didengar oleh Bapak dan Ibu guru. Mungkin ini adalah takbir yang terakhir, tapi ini tidak terakhir untuk kalian dimanapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita buka. Ananda Hatta Gusnadi Putra melangkah dengan pasti. Ananda Hatta Gusnadi Putra melangkah dengan pasti, optimis dan tetap santun, penuh daya usaha melangkah ke depan, tiada kata tak bisa, gigih dalam berjuang, perlahan tapi pasti, langkahnya abadi, menggapai cita-cita sampai manapun juga. Setiap usaha dan perjuangan diikuti dengan baik, tidak pernah mengeluh walaupun dia susah, dan dia selalu berusaha menghibur teman. Bersama kita bisa. Ananda Ilyas Nurhadi, tajam analisa, penuh kehati-hatian. Tiada langkah tanpa berpikir. Analisanya selalu disertai alasan yang kuat. Berani berbuat dengan alasan tepat. Mampu mengubah peluang menjadi kesuksesan. Ananda Muhammad Arif Ayubi, berhati-hati dan sabar dalam belajar, mampu menghadapi rintangan dengan ketekunan, melewatkan waktu dengan latihan dan mencapai target dengan kebaikan dalam tulisan. Ananda Muhammad Basyarahi, menyebar pengaruh, memotivasi sukses, bersama teman-teman meraih keberhasilan, berani tampil jujur ketika bersalah, dan berani mendorong teman untuk kebaikan, bertanggung jawab terhadap langkah bersama. Ananda Muhammad Fazlur Rahman Arif, penuh optimis, perhitungan matang dan teliti. Semua soal dilahapnya, semua latihan dikerjakannya. Catatannya penuh dengan kalimat usaha dan optimisme. Ananda Muhammad Huda Robin, dari kosong, hafalan
berani membawa diri untuk kepentingan bersama, penuh senyuman walau banyak ujian dari persahabatan. Ia mampu mengikat tali bersama dalam kemenangan berjuang. Ananda Muhammad Mazalino Zafir, penuh semangat, ingatan dan analisa yang tepat. Ketekunan dan analisanya mampu membawanya gelar juara. Teman-teman menyebutnya profesor. Sebagai siswa, dia bijak dalam belajar dan berusaha. Ananda Muhammad Rehan Siva, tapi santun, pendiam, cermat dan teliti. Namun langkahnya pasti selalu terencana. Matematika selalu menjadi favoritnya. Ananda Muhammad Usama, di masjid ia duluan, di kelas ia duluan, doanya terdengar duluan, bahkan ia tepat dalam perhitungan. Dialah Usama, bendahara kelas yang pandai. Ananda Rauzan Fikri Mutahari, hidupkan hati, optimiskan visi, raih prestasi. Ananda Fikri pernah meraih juara Ustaz ABG. Nasihatnya satu, jangan terlambat ke sekolah dan tegakkan sholat lima waktu. Ananda Rianda Ramadan, dia menghayukan, jarang terdengar suaranya, namun di ujung penampilan ia berada di barisan terdepan. Ananda Rizky Ikrar Prihanto, menjadi berdua berani sukses, pendiriannya kokoh, perhitungannya matang. 1000 kali mencoba, akhirnya selesai dengan baik. Ditinggalkannya kebiasaan lama, santai dalam berjuang. Ananda Royan Sepriza, hati-hati dalam melangkah, tajam dalam tujuan. Tujuannya satu, membuktikan bahwa semuanya dapat dilewati dengan baik. Ia serius dalam belajar dan tekun dalam setiap usahanya. Ananda Syauki Ihsan Rahadiya, keyakinannya penuh, bakti ikhlasnya penuh. Setelah hijrah dari Anyer, disusunnya strategi sukses ujian akhir nasional. Semua dileburnya untuk satu kata, tekun belajar, pantang menyerah. Ananda Yahya Imanuddin, hilang di permukaan, tenggelam di lautan prestasi. Santai, penuh canda dan teka-teki. Namun ketika mendapat ujian, tampak serius dari doa dan usahanya. Ananda Yudhistira Gularso, langkahnya penuh wibawa. Dialah ketua kelas 9A, bersahaja, jujur dan penuh perhatian. Pembawaannya tenang, sekali melangkah 1000 orang mengikuti. Ananda Yusuf Islam Sembiring, melewati prestasi dengan senyuman, lambaikan tangan, lemparkan senyuman, menjadi teman baik ketika bermasalah,
dan solusi ketika buntu. Tiada masalah, semua selesai dengan senang. Ananda Zaid Ja'far Solahuddin. Ananda mampu mengubah diri dari biasa menjadi luar biasa. Adat gurunya semakin santun dan teguh untuk pintu prestasi, dan kekuatan doanya berubah menjadi kesuksesan. Dia adalah anak pertama dari pasangan Bapak Farid Dagang dan Ibu Suworo. Ananda alif berpembawaan tenang dan kalem, memiliki hati yang peka dan mudah tersentuh. Hal ini menunjukkan kelembutan hati di balik sifatnya yang tenang. Walaupun prestasi akademiknya setenang pembawaannya, namun di akhir perjuangan, Ananda menunjukkan kemampuan dan usaha yang keras. Ananda Ardian Rizaldi Putra Sudibyo. Aldi merupakan cerminan siswa yang tangguh, ulet, teliti, dan kuat pendiriannya. Walaupun terkadang kocak, namun beliau serius dalam menempuh ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ananda Arif Ibrahim Ardi Sasmita. Ibrahim merupakan siswa yang berpikiran cerdas, dewasa, sopan, selalu rapi, dan amanah-amanah yang dibebankan kepadanya senantiasa dilaksanakan dengan baik. Di sela-sela istirahat, Ananda sering menjelaskan kembali pelajaran-pelajaran yang belum dipahami kepada teman-teman. Ananda Ariza Dimas Prabowo. Ananda yang satu ini termasuk siswa yang agak pendiam, kalem, lembut, dan sopan terhadap guru. Namun kadang-kadang tercetus darinya ide-ide brilian yang tak terduga. Ananda Ari Akbar. Penggemar futsal yang satu ini adalah putra tersayang dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Yulia Indrayani. Posisi sebagai penjaga gawang merupakan pilihannya, sehingga dari situ pula ia menjadi siswa yang cekatan, penuh konsentrasi, optimis, dan sabar. Ananda Emir Faruqi. Ananda Emir memiliki tekad dan semangat yang tinggi. Dirinya menjadi inspirasi dan sosok yang dijadikan contoh bagi teman-teman dan adik kelasnya. Perjuangannya tak mengenal lelah. Semoga membuahkan hasil yang terbaik. Ananda Faisal Ahsan. Putra dari Bapak Nirwan dan Ibu Hedi, adalah seorang siswa yang ceria sejak saat. Keriangan yang menebar aura positif bagi orang-orang di sekitarnya. Optimisme, kegembiraan, dan senandung merdunya menjadikan dirinya teman dan sahabat yang dicintai. Ananda Fajar Tontowi. Rajin dan pantang menyerah, serta super. Ananda tanggung jawab terhadap semua amanah yang dibebankan kepadanya. Ananda Widiansah Arif. Ananda Widi adalah seorang yang santun, murah senyum, dan kalem. Teman-temannya sering berkunjung ke rumahnya. Bahkan sejak dari SD, ibu bertanda bahwa Ananda yang satu ini memiliki sifat yang pandai bergaul. Ananda Firdaus Fadlullah.
dan ibu muslimin, termasuk anak yang pendiam, punya komunitas yang unik, cita-citanya tinggi, cocok kalau jadi seorang profesor dalam bidang komputer. Semangat belajarnya tinggi, selalu mendapatkan peringkat 10 besar dari kelas 7. Ananda Hafizal Indra Hidayatullah, si imut yang lucu dan mengemaskan, sering bersama dengan Ijal. Ijal adalah anak yang rajin belajar dan penuh semangat. Ananda Hasan Al-Haris, putra pasangan Bapak Fahmi Alexis dan Ibu Meli Muhammad. Tersenyum, tidak mudah marah, baik hati dan jujur. Siswa 9B yang pertama kali mengirim pesan singkat kepada wali kelasnya agar didoakan lulus ujian nasional. Semoga Ananda mendapatkan hasil yang terbaik. Ananda Ilham Pribadi, putra pasangan Bapak Ferry Firdaus dan Ibu Yuliani, merupakan satu-satunya siswa yang rajin saum Senin Kamis. Ia banyak memiliki ide-ide yang bagus sehingga bisa memberikan sebuah solusi. Perjuangannya di sekolah patut diacungi jempol. Ananda Ken Satrio Utomo, seorang yang tinggi dan tegak, serius dan murah senyum. Semangat belajarnya tinggi dan rajin mendatangi guru untuk bertanya tentang belajar. Ananda Maulana Mufti Muhammad, seorang ketua kelas yang disukai teman-temannya, full senyum, cerdas, serius, dan bertanggung jawab. Ia tidak pernah marah dan selalu mengedepankan perdamaian. Ananda Muhammad Adi Cahyani Tias. Ananda Adi adalah putra dari pasangan Bapak Tri Widodo dan Ibu Puji Restuti. Ia seorang yang lugu, tenang, kalem, murah senyum, optimis, dan lucu. Rajin saum sunat dan sholat subuh berjamaah di masjid. Lewat pesan-pesan singkatnya, semoga segala prestasinya dapat berkarya. Ananda Muhammad Ammar Faik, tidak banyak bicara dan terkesan pendiam, serta begitu dalam penghayatannya apa yang ia kagumi. Di balik itu semua, ia punya cita-cita yang tinggi, yaitu ingin menciptakan robot dan mempunyai perusahaan. Amin. Muhammad Bondan Satrio Utomo, pria, gaul, dan kadang sedikit cuek, namun kuat pendirian. Ananda Muhammad Ikrom Hikmatya, dirinya selalu unik dan khas, ceria dan full senyum, namun juga tegas. Kedewasaannya membuat dirinya dapat menghadapi segala ujian dengan tenang dan optimis. Ananda Muhammad Naufal. Ananda Naufal telah banyak memberikan prestasi kepada SMP ITB Nurul Fikri dan mengharumkan produktivitas SMP ITB, baik di level umum maupun Al-Quran. Ia adalah penghafal terbanyak ayat-ayat Allah di SMP ITB Nurul Fikri. Ananda
Ananda memiliki sifat yang dewasa di usianya yang masih muda. Penggemar olahraga futsal ini juga baik dalam membaca dan menghafal Al-Quran, ulet dan tipe anak yang serius. Di samping itu, Ananda memang tergolong siswa yang cerdas. Ananda Muhammad Yusuf Dali. Ia punya semangat juang yang tinggi untuk bisa memahami materi pelajaran. Kadang kocak, lugu, namun disukai oleh teman-temannya, baik di kala suka maupun di kala duka. Semoga Ananda menjadi seorang pemimpin yang tegas terhadap rakyat. Ananda Musa Al-Fatih. Dirinya merupakan siswa yang selalu optimis dan tak kenal menyerah, terpancar dari pesona wajah yang serius setiap saat. Walau terkadang salah perhitungan, akan tetapi alhamdulillah dirinya langsung sadar dan berusaha mencari hasil akhir yang terbaik. Ananda Nabil Mufti. Ananda mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap kawannya, cerdas, murah senyum, hormat kepada guru, dan pantang menyerah saat menghadapi masalah. Ananda Rizky Pratama. Ananda tekun dan serius, serta selalu berpikir positif, mengungkapkan ide-idenya yang bagus dan berprestasi di bidang akademik. Dirinya tetap istiqomah di jalan. Terakhir, Ananda Yuda Perdana Putra. Pada saat ini beliau sedang dirawat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pilih Bawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, sebelumnya nih, ada sebuah kata pepatah yang begitu apa ya? Begitu bagus untuk sebuah pembuka. Tak kenal maka ta'aruf. Oke, kita mulai dari ujung sebelah sana, muka yang tampilan yang sudah tidak asing lagi. Silakan pertanyaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya udah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Rizdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kipradikta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syaifu. Langsung aja. Oke, lagu pertama. Nasyid pertama dari kami. Di Pemata Gradasi.
permata cantiklah bertabur penuh bintang riangan hati say permata cipu menerapkan mungkin harapan yang telah aku tanam rintangan kelahiran butir padi kemasan di permata ku tatap tulang langit cerah cemerlang bertabur penuh bintang riangan hati kisah di permata ku menerapkan sebutir harapan telah aku tanam rintangan kelahiran butir padi akan sebuah kejaman membawa cahaya dalam dunia ini cinta kasih kita bersama Gendas kejemari dilakukan Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang karena kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari kau dan aku kita semua sama. Bila kau mau berbagi lagi yang dinanti kasih berikan dalam dunia ini banyak yang ganti hidup dan menjalani mesti berbagi dalam cinta kasih. Sains nasional tingkat nasional. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat IPA Paskal 2008 SMA Negeri 1 Depok. Juara 3 Bidang IPA Kompetisi Penggemar Sains Yayasan Pendidikan Gunung Kidul. Juara 3 Sonik
2008 dari Man Insan Cendikia. Kami mohon kepada Bapak Fahmi Alaidrus untuk memberikan piala kepada Nafi Amisena Fikri. Terima kasih kepada Bapak Fahmi Alaidrus dan Anafi Amisena Fikri. Kepada Arif Ibrahim Ardi Samsumita, silakan untuk maju. Arif Ibrahim Ardi Samsumita, juara 2 bidang IPA kompetisi penggemar sains Yayasan Pendidikan Nurul Fikri. Juara 1 lomba cerdas cermat IPA Paskal 2008 Mangsa Depok. Kepada Bapak Dr. Andes Waryono dimohon untuk memberikan penghargaan kepada Arif Ibrahim Ardi Samsumita. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Waryono dan Arif Ibrahim Ardi Samsumita. Dipersilakan kepada Muhammad Naufal untuk maju. Muhammad Naufal, juara 2 Olimpiade Sains Nasional Fisika tingkat kabupaten. Juara 1 lomba cerdas cermat IPA Paskal 2008 Mangsa Depok. Juara 3 Sonic Man Insan Cendikia. Juara 1 bidang IPA kompetisi penggemar sains Yayasan Pendidikan Nurul Fikri. Kami mohon kepada Bapak Reza untuk memberikan penghargaan kepada Muhammad Naufal. Kepada Bapak Reza kami mohon untuk memberikan penghargaan. Terima kasih kepada Bapak Reza dan Muhammad Naufal. Kepada Yahya Imanuddin harap maju ke depan. Bapak Yahya Imanuddin lolos seleksi peningkat Olimpiade Sains Nasional Matematika tingkat kabupaten. Juara 3 lomba cerdas cermat matematika Paskal 2008 SMA Negeri 1 Depok. Juara 3 Sonic Man Insan Cendikia. Juara 1 bidang matematika kompetisi penggemar sains Yayasan Pendidikan Nurul Fikri. Kepada Dr. Syamsul kami persilakan untuk memberikan penghargaan kepada Yahya Imanuddin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsul. Kepada Yudhistira Gularso maju ke depan. Yudhistira Gularso, juara 1 lomba cerdas cermat IPA Paskal 2008 SMA Negeri 1 Depok. Kepada Bapak Ali Fikri dipersilahkan untuk memberikan piala kepada Yudhistira Gularso.
Terima kasih kepada Bapak Ali Fikri, kepada Musa Al-Fatih yang mengganggu. Musa Al-Fatih, juara 3 Lomba Cerdas Cermat Matematika Pasca 2008 SMA Negeri 1 Depok. Kepada Bapak Heru Cahyadi dipersilahkan untuk memberikan piala kepada Musa Al-Fatih. Terima kasih kepada Bapak Heru Cahyadi dan Musa Al-Fatih. Kepada Muhammad Mazarino Zafir, harap maju ke depan. Muhammad Mazarino Zafir, juara 3 Lomba Fotografi Linguistik 2007 Man Instan Indonesia. Kepada Bapak Suparno, harap ke depan untuk memberikan piala kepada Muhammad Mazarino Zafir.